Di sisi lain, Code bersama dengan Bug tiba di dimensi tempat Jubi berada. Bug bingung dan bertanya kepada Code mengenai tempat apa ini sebenarnya. Code mengatakan tempat yang hanya bisa didatangi dengan jutsu ruang dan waktu. Aku adalah pengecualian. Aku bisa keluar masuk dengan bekas cakaran yang kutinggalkan saat Jigen membawaku ke sini. Kita akan dalam masalah kalau itu sampai hilang. Bug mengatakan kepada Code, "Hei, kau bisa jamin aku bisa keluar dari sini?" Code mendekati kandang Jubi dan melihat keadaan Jubi sambil berbicara dengannya. Sambil melihat Jubi, Bug mengatakan, "Ini ekor 10 yang mau kau beri makan anak Hokage itu?" Code mengatakan, "Uchiha Sasuke pengganggu itu tak bisa lagi ke sini. Tapi Boruto dan Kawaki sekarang sudah Otsutsuki sepenuhnya. Mereka tak lama lagi mungkin akan menguasai jutsu ruang dan waktu. Lalu tempat ini akan tak aman lagi." Bug mengatakan, "Ini bukan urusanku, tapi apa rencanamu sekarang setelah kau sendirian? Tepat setelah kau dapatkan kekuatanmu kembali, kau dihajar oleh Daimon. Lalu memotong kerjasama kalian seperti sudah jatuh, lalu masih ditendang." Code mengatakan, "Jujur saja, kekuatan Daimon itu tak terduga, sungguh di tingkat yang berbeda. Aku kalah telak." Bug mengatakan, "Itu sebabnya aku mau mencegahmu untuk membangkitkannya. Aku sungguh berharap kau mau dengarkan." Code mengatakan, "Ya, tak ada gunanya menyesali masa lalu. Kau tahu, aku sangat terpukul karena patah hati. Bisa coba lebih simpatik sedikit, tolonglah." Bug mengatakan, "Aku tak paham dirimu. Bagaimana bisa kau begitu santai dengan situasi seperti ini?" Code mengatakan, "Bukankah itu sudah jelas? Karena keadaan sebenarnya baik-baik saja. Pokoknya, pertama kita atur Jubi menjadi ukuran yang lebih praktis." Bug bingung dengan apa yang dimaksud oleh Code. Code kemudian mengangkat tangannya. Seluruh tubuh Jubi tertutup oleh tanda cakar Code. Bug terkejut melihatnya. Code mengatakan, "Bekas cakaran itu dibuat dengan mencampur sedikit saja besi dari darahku. Dengan cakra yang diwujudkan secara fisik. Itu setengah materi, setengah cakra. Senjata rahasiaku. Dulu ada batas berapa banyak yang bisa aku keluarkan secara sekaligus. Tapi diriku sekarang bisa memakai cukup banyak untuk menyelimuti makhluk ini. Kemampuan yang sebelumnya mustahil." Bug menanyakan kepada Code, "Kau menyelimutinya dengan bekas cakaran? Untuk apa?" Code mengatakan, "Sudah kau bilang, aku akan mengaturnya lebih kecil dan lebih berguna." Lalu tubuh Jubi mulai mengecil dan duri yang ada di bekas cakaran Code terus membesar. Bug terkejut melihatnya. Code mengatakan, "Biju adalah kumpulan besar cakra. Jadi, aku hanya membelah-belahnya seperti mencuil sebagian dari sebuah model tanah liat." Bug menanyakan, "Sekarang apa yang akan terjadi?" Kemudian duri-duri yang membesar itu berubah bentuk menjadi makhluk yang berukuran seperti manusia dan memiliki ekor. Mereka adalah pasukan yang memiliki kekuatan Jubi. Bug terkejut dan mengatakan kalau mereka makhluk yang seram. Mereka bisa memakai bekas cakaran. Sambil menutupi mata kirinya dengan bekas cakaran yang ada di tangannya, Code mengatakan, "Jadi Bug, mereka sekarang jadi lebih kecil dan lebih berguna, bukan?" Boruto, Sarada, dan Mitsuki yang sedang berjalan ke ruang Hokage sambil bertanya-tanya mengenai misi yang hanya bisa dilakukan oleh tim mereka. Karena lama tak beraksi, mereka menganggap bahwa misi ini adalah misi besar. Boruto berpikir kalau Shikamaru menganggap tim 7 adalah tim paling hebat di seluruh desa. Mitsuki mengatakan Kawaki akan ikut dengan kita. Jadi ini akan menjadi peluncuran tim 7 yang baru. Setelah membuka pintu kantor Hokage, Boruto melihat Kawaki dan dalam hati mengatakan, "Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku bertemu lagi dengannya sejak aku hidup kembali." Kawaki lalu melihat Boruto dan mengatakan, "Yo, aku tak percaya kau membangkitkan dirimu sendiri. Kau memang selalu mengejutkan." Boruto mengatakan, "Ya, maaf sudah membuat cemas. Tapi seperti yang kau lihat, aku sekarang baik-baik saja." Sumire lalu mengingat perkataan Kawaki. Waktu itu Kawaki mengatakan, "Kau tak akan dendam padaku karena membunuh Boruto." Setelah mengingat itu, Sumire terdiam. Lalu Sumire mengatakan kepada Boruto, "Kau terlihat sehat, Boruto. Syukurlah." Boruto mengatakan kepada Sumire, "Ketua kelas, maaf sudah membuatmu cemas." Sarada mengatakan, "Tak lama ketemu." Kawaki melihat Boruto sambil terdiam. Konohamaru mengatakan, "Oke, sudah cukup main-mainnya." Shikamaru mengatakan, "Maaf karena memanggil mendadak. Tapi desa Konoha sedang menghadapi masalah saat ini. Ya, semua desa pada dasarnya selalu begitu. Tapi Konoha belakangan ini menjadi subjek
dari situasi yang penting. Pertama, Boruto, untuk sekian lama kita tak tahu kapan Momoshiki akan mengambil alih kesadaranmu dan mengamuk. Tapi kita bukan hanya tak menemukan solusi permanen. Tubuh fisikmu sekarang malah sudah sepenuhnya menjadi Otsutsuki. Boruto mengatakan, aku punya perasaan buruk soal ini. Shikamaru mengatakan, selanjutnya kau Kawaki, kau memang tak pernah kooperatif, tapi sekarang karmamu sudah kembali. Ditambah dengan kemampuan Ishiki, kau adalah keberadaan yang tak bisa lagi kami kendalikan. Bahkan walau tidak seperti Boruto, tak ada kemungkinan Ishiki bisa merasukimu kembali. Dari sudut pandang kami yang tak punya kendali, jujur saja sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga kedamaian dan ketertiban desa ini, kami menganggapmu sebagai ancaman. Kawaki mengatakan, hei, kenapa kau tak langsung bilang saja? Sarada mengatakan, jangan tersinggung. Yang dikatakan Master Shikamaru itu adalah yang sebenarnya. Memang begitulah situasi Konoha saat ini. Dia hanya memastikan kita menyadarinya. Shikamaru mengatakan, benar, aku juga tak enak harus jujur padamu. Tapi Konoha saat ini sedang menyimpan buah bom. Jadi aku ingin mulai dengan menyadarkan kalian akan hal ini. Ada lagi, belum lama Amado menelpon. Kami tak tahu nasibnya setelah dia diculik Kot. Tapi kedengarannya dia baik-baik saja. Kawaki heran mendengar berita ini, bahwa Amado masih hidup. Shikamaru lanjut mengatakan, kami masih tak tahu tepatnya bagaimana dia bisa lepas dari bahaya. Tapi dalam proses itu sepertinya dia sudah melepas pembatas kekuatan God. Boruto terkejut dan mempertanyakan apa niat Amado. Shikamaru mengatakan, aku yakin itu tak terhindarkan. Mau bagaimanapun, dengan kekuatan yang pulih sepenuhnya, aku dengar God bahkan bisa melebihi Jigen. Yang itu pun butuh Naruto dan Sasuke bekerja sama untuk mengalahkannya. Dan lagi, itu harusnya masih kurang dari Ishiki Otsutsuki. Jadi walau dia itu lawan yang kuat, kita harusnya bisa menghadapinya. Sarada mengatakan, jangan-jangan misi kita itu adalah untuk mengalahkan Kot memakai kekuatan Otsutsuki Boruto dan Kawaki. Shikamaru mengatakan, tidak, bukan itu. Kemarin, Kot sudah menyerang kami di lab 3. Ada seorang wanita yang muncul. Namanya adalah Eida. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu, tapi kemampuannya bisa dengan sekejap menghipnotis siapapun yang berada di dekatnya, dan membuat mereka tak bisa apa-apa. Bahkan aku pun tak bisa melakukan apapun. Itu yang pertama kalinya bagiku. Dan aku bisa saja mengatasi Kot. Itsuki menanyakan kepada Shikamaru bahwa, lalu bagaimana kita bisa menghadapi orang seperti itu? Shikamaru mengatakan, kami baru tahu ini setelahnya. Tapi ada celah pada kemampuannya. Tampaknya Otsutsuki kebal terhadap efeknya. Saat ini Boruto dan Kawaki, kedua bocah bom yang dijaga ini adalah satu-satunya aset tempur kita melawan kemampuan Eida. Sarada mengatakan, jadi misi kami adalah mengalahkan Eida. Shikamaru mengatakan, tidak, bukan itu juga. Sementara itu, di kereta, sambil menggunakan kekuatan matanya, Eida bertanya-tanya mengenai apa yang direncanakan Shikamaru. Dengan kekuatan matanya, Eida bisa mengerti apa yang terjadi di ruang kantor Hokage itu. Kembali lagi ke kantor Hokage, di sini Sarada mengatakan, maksudmu, pertama, Kot, sekarang Eida. Itu masalah besar yang sangat banyak. Jadi apa yang harus kami lakukan? Boruto mengatakan kepada Shikamaru, tak usah berbelit-belit, katakan apa misi kami. Shikamaru mengatakan, tenanglah, aku baru mau sampai di bagian pentingnya sekarang. Eida pada awalnya muncul di hadapan kami sebagai rekan dan komplotan Kot. Namun, rencanaku dan Amado telah berubah, dan hasilnya dia memutus hubungan dengan Kot. Intinya, Kot sekarang sendirian. Dia mungkin sudah mendapatkan kekuatannya kembali, tapi dia kehilangan rekan yang paling kuat. Boruto mengatakan kalau itu kabar bagus. Sarada menanyakan, memutus, tapi sekarang bagaimana status Eida? Shikamaru mengatakan, saat ini dia sedang menuju ke sini ke Konoha. Kawaki menanyakan, apa yang terjadi? Maksudmu dia membelot ke pihak kita? Shikamaru mengatakan, benar. Dan disitulah masalahnya. Semua kemampuan dan jutsu tak berdaya akibat kekuatannya. Dan kekuatan serta pengaruh Hokage tak ada artinya bagi dia. Dia tak perlu menuruti perintah siapapun. Kalau dia mau, itu tak akan sulit baginya untuk mengambil alih bukan hanya Konoha atau negara api, tapi seluruh dunia. Aku tidak membesar-besarkan. Memang sebebas itulah dirinya. Kalian paham, bukan? Walau demi apapun, kita harus menghindari menjadi musuhnya, dan karena itu, aku membuat misi kalian ini. Bukan berlebihan jika mengatakan ini semua tergantung pada tindakan kalian. Apakah Aida akan menjadi teman atau lawan bagi Konoha? Sarada menanyakan kepada Shikamaru, apa yang kau ingin kami lakukan? Shikamaru menjawab, hidup bersama. Boruto dan Sarada kebingungan dengan jawaban Shikamaru. Kawaki menanyakan, kau sedang bercanda, kan? Konohamaru mengatakan, sama sekali tidak. Kami sangat serius. Dengar,
Ini bukan akan seperti menginap bersama tim 7 yang menyenangkan. Satu-satunya yang akan tinggal bersama adalah Boruto, Kawaki, dan Eida. Sarada, Boruto, dan Kawaki terkejut mendengarnya. Eida yang berada di kereta juga terkejut mendengarnya, karena dia tidak menyangka akan tinggal bersama langsung. Amado yang juga berada di kereta bersama Eida bertanya kepada Eida. Amado heran mengapa Eida bisa terkejut seperti itu. Kawaki mengatakan itu tidak lucu. Buat apa? Boruto mengatakan, ya, kita tak punya waktu untuk bermain-main. Sarada mengatakan, tunggu dulu. Aku paham tujuan misi ini adalah pengawasan, bukan? Shikamaru mengatakan, intuisi bagus. Benar, aku sudah jelaskan tingkat risiko Eida. Biasanya peraturan akan mengharuskan dia diawasi. Namun metode biasa kita pasti tidak akan berhasil. Karena ada kemungkinan para pengawas nanti akan dengan sukarela melakukan hal yang akan menguntungkan Eida. Bahkan walau Eida sendiri tidak berniat melakukan apapun. Karena itulah Otsutsuki tak akan terpengaruh padanya. Jadi hanya Boruto dan Kawaki yang bisa mengisi posisi itu. Boruto mengatakan, jadi kami akan jadi pengawal untuk memastikan Eida tidak membuat masalah. Shikamaru mengatakan itu benar. Mau bagaimanapun, setidaknya menentukan seberapa besar dia mau bekerja sama dengan Konoha. Kawaki mengatakan, apa untungnya misi ini bagiku? Lagi pula, bagaimana kalau dia memutuskan untuk tak terima rencana ini? Shikamaru mengatakan, kalau jadi begitu, dia akan membuang kesempatannya diperbolehkan masuk ke Konoha. Ini adalah batas aman yang tidak bisa kita ubah. Mitsuki menanyakan, tapi bukankah ini tindakan awal yang terlalu memaksa? Shikamaru mengatakan, ya tentu saja kita tak mau melakukan apapun yang membuatnya kesal. Tapi kita harus buat batasan. Kita sama saja akan menjebak diri kita sendiri hanya memberinya tawaran yang lemah. Lagi pula, aku punya firasat dia akan setuju dengan tawaran tinggal bersama ini. Mitsuki menanyakan, apa ada alasan lain? Shikamaru mengatakan, agak canggung untuk mengatakan ini. Tapi karena ini penting untuk keberhasilan misi ini. Eida suka padamu, Kawaki. Boruto, Sarada, dan Mitsuki terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Eida langsung baper karena Shikamaru mengatakan hal itu. Amado menanyakan kepada Eida bahwa ada apa? Apa yang mereka bicarakan sejak tadi? Daimon yang tidur di pangkuan Eida pun terbangun karena detak jantung Eida yang berdetak kencang sekali. Daimon pun menanyakan kepada Eida. Eida merasa kalau dia akan jantungan sebelum sampai ke Konoha. Namun inilah yang sebenarnya dia cari. Sambil memeluk Daimon, Eida mengatakan bahwa dirinya saat ini sangat jatuh cinta. Amado hanya terdiam sambil melihat Eida. Sementara itu di kantor Hokage, Shikamaru mengatakan ini adalah alasan nomor 1 dia datang ke Konoha. Kawaki, aku tak mau mencampuri kehidupan atau perasaan pribadimu, tapi berhati-hatilah bagaimana kau bersikap padanya. Aku tak mengarang saat aku bilang masa depan Konoha bergantung pada tindakan kalian. Boruto mengatakan, hei, semua orang biasa akan jadi suka dengan Eida, bukan? Jadi dia punya pilihan banyak. Kenapa dia pilih Kawaki yang bahkan kekuatannya sendiri tidak mempan? Sumire mengatakan, ini hanya dugaanku saja. Tapi bukankah tidak menyenangkan kalau kau tahu seseorang menyukaimu, tapi karena kekuatan alami atau jutsu yang kau miliki? Kurasa Eida ini ingin benar-benar merasakan cinta yang normal. Tapi itu pun aku tak yakin. Kawaki mengatakan, aku tak paham. Itu tidak logis. Apa dia itu bodoh? Shikamaru mengatakan, ngomong-ngomong, kau sebaiknya jangan bicara buruk soal dia. Eida bisa melihat semuanya dan juga mendengar semuanya. Dia juga punya kemampuan itu. Boruto, Kawaki, Sarada, dan Mitsuki terkejut mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru mengatakan, dia saat ini mungkin tidak mengawasi kita, tapi sepertinya dia juga bisa melihat perulangan masa lalu, seperti menonton tayangan ulang rekaman video. Boruto mengatakan, serius? Itu lebih dari curang. Shikamaru mengatakan mau bagaimanapun, semua yang kita bicarakan di sini dianggap sudah bocor. Tentu saja dengan begitu, aku juga sudah membocorkan misi kalian. Jadi pergulatan diplomatik sudah dimulai. Benar bukan, Eida? Kawaki mengatakan, jadi singkatnya, kau ingin kami mengawasi Eida dan berbaik hati padanya? Shikamaru mengatakan, iya. Itu akan sangat dihargai oleh para warga Konoha. Kawaki mengatakan, aku tak suka ini. Aku lebih memilih langsung melawan Kot saja. Shikamaru mengatakan, walau begitu sangat mustahil bagi kita untuk mencari tepatnya di mana lokasi Kot itu. Tapi jika kita bisa mendapat bantuan Eida, kita akan bisa tahu tiap gerakannya. Konohamaru lalu mengatakan kepada Boruto, dan kau Boruto, tugasmu bukan hanya mengawasi Eida. Kau di sana juga untuk menjadi mediator antara Kawaki dan Eida. Shikamaru mengatakan kepada Boruto, kita tak bisa serahkan Kawaki sendiri untuk menangani ini. Jadi walau mungkin terdengar berlebihan, tapi ingat, jika mereka berdua tidak jadian, itu artinya masa depan Konoha juga akan dalam bahaya. Itulah sikap yang harus kau lakukan. Paham?
Boruto mengatakan kalau misi ini menyebalkan. Konohamaru mengatakan, ditambah lagi Sarada dan Mitsuki, kalian akan mengawasi mereka bertiga dari luar bersamaku. Shikamaru mengatakan tugas utama kalian adalah mengirim laporan, tapi kalian harus masuk dan membedakan situasi jika terjadi masalah, agar saja membereskan kekacauan yang ditimbulkan rekanmu. Karena kita tak tahu kapan Boruto akan mengamuk lagi. Walau begitu, seberapa besar kekuatan Eda akan mempengaruhi kalian masih tidak diketahui. Unit sensor akan terus membantu kalian, tapi laporkan segera sikap aneh apapun yang kalian lihat di diri kalian, agar kita bisa segera mengatasinya. Dengar, walau seberapa sulit pun, situasi kalian ada urutan untuk tindakan yang harus kalian ambil. Dan semakin ekstrim situasinya, semakin cepat kalian harus menentukan pilihan. Sebagai penasihat Hokage, itu adalah beban berat tugasku. Karena itu, untuk menghadapi masalah yang harus diatasi secara khusus, aku membuat rencana ini. Aku tak bertanya apakah kalian bisa atau tidak, tapi apakah kalian mau atau tidak. Boruto mengatakan jawabannya sudah jelas, karena kelihatannya tidak ada pilihan untuk berkata tidak. Sementara itu, di atas bangunan Hokage, Sasuke mengatakan kepada Naruto bahwa bukan hanya Eda dan Kawaki, Boruto juga adalah target pengawasan. Ini adalah tahanan rumah besar-besaran. Tapi kalau kau mengizinkannya, aku tidak bisa menolak. Naruto mengatakan baik Boruto dan Kawaki, keduanya adalah tipe yang langsung bertarung, bahkan walaupun dengan lawan yang jauh lebih kuat. Mereka tak akan menurut begitu saja walau kita menyuruh mereka untuk mundur. Dengan memberikan mereka misi dan juga tanggung jawab, kau dengan cerdik sudah mengendalikan mereka. Ini rencana yang khas Shikamaru. Setidaknya kita akan tahu apa yang akan mereka lakukan daripada harus mati di tempat yang tak dikenal. Sementara itu Shikamaru mengatakan, dengar, apapun bisa terjadi dalam misi ini, dan mungkin ada juga saat dimana kalian tak bisa menunggu perintah. Di kasus seperti itu, kalian harus berimprovisasi sesuai dengan peran masing-masing. Setelah Shikamaru mengatakan itu, tiba-tiba Kawaki melihat sekilas Momoshiki di sebelah kanan Boruto. Kawaki kebingungan. Sementara itu Sasuke juga merasakan perasaan yang sama seperti saat dimana Boruto sedang bicara dengan Momoshiki setelah berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Eda memeluk Daimon dan mengatakan bahwa ide Shikamaru itu sungguh menarik. Setelah serangan Code, desa Konoha secara resmi menyambut Eda dan Daimon. Eda turun dari kereta, menghentakkan kakinya. Eda memberi Daimon tumpangan. Daimon mengatakan, wah, kita sudah sampai. Eda melirik ke kanannya. Shikamaru, Sai, dan 2 shinobi lainnya ada di sana untuk menerimanya. Shikamaru mengatakan, selamat datang di desa Konoha. Eda dan juga Daimon, kami dengan tulus menyambut Anda dari lubuk hati kami. Eda melihat ke arah Sai. Dia langsung memerah. Shinobi di sebelahnya juga memerah. Shikamaru tidak merona. Sai dalam pikirannya sendiri mengatakan, dia sangat cantik. 9 warga sipil lainnya telah mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Terdiam, 3 tidak berwajah, 1 wanita, dan 5 pria jatuh cinta pada Eda. Eda mengatakan tidak perlu sapaan formal yang begitu manis. Shikamaru-chan, aku jelas tahu apa rencanamu. Penyampaian kalimat Shikamaru cukup kaku. Shikamaru terdiam. Eda mengatakan itu konsep yang menarik. Kami akan dengan rendah hati menerima tawaranmu. Shikamaru mengatakan terima kasih. Aku berharap kau mengatakan itu. Daimon balas menatap Shikamaru. Daimon terdiam. Shikamaru mengatakan, jadi orang itu adalah Daimon. Dia saudara Eda. Sementara itu, Sai masih tersipu. Sai mengatakan, jadi kau pasti lelah dari perjalanan panjang itu. Biarkan aku memandumu ke apartemenmu. Silahkan lewat sini. Eda melirik ke belakangnya. Bahkan lebih banyak warga sipil yang menatapnya sekarang. Eda mengatakan tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Aku tidak perlu kau menunjukkan jalannya. Shikamaru terkejut. Eda mulai melayang di udara, mengejutkan Shikamaru, Sai, para shinobi, dan beberapa penonton sipil. Pipi Sai sudah memudar. Shikamaru mengatakan dia melayang. Daimon mengatakan kakakku tidak suka menonjol. Jadi kita akan melewati dari atas. Eda mengatakan kita ke sana dulu. Karena aku sudah tahu di mana apartemen itu berada. Eda kemudian mulai terbang melalui bagian udara terbuka, tanpa atap, dari stasiun kereta api. Shikamaru tampaknya sedikit lebih cemas sekarang. Para penduduk heran dengan Eda yang terbang. Shikamaru berkeringat sedikit lebih banyak dan tampak kesal. Shikamaru mengatakan dia akan menonjol sebanyak yang dia mau, kurasa. Sai terdiam. Amado kemudian muncul. Dia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Amado mengatakan itu bukan hal yang aneh. Misalnya ketika Otsutsuki datang. Ini adalah prestasi alami yang bisa mereka lakukan. Itu akan sama untuk Boruto dan Kawaki juga. Segera mereka mungkin akan melakukannya. Terbang kemana-mana. Shikamaru mengatakan, aku tidak menyangka akan melihat sisimu ini lagi. Amado, kau tidak punya tempat lain untuk kabur. Tahu? Tapi kita akan membicarakannya nanti. Kita akan membicarakan semua yang kau tahu. Terjadi tatapan serius antara Amado dan Shikamaru. Adegan beralih ke apartemen berbagai kamar.
itu terletak di atas bukit yang landai dengan beberapa pohon dan lebih banyak bukit di sekitarnya, dan tampaknya terpencil. Kawaki sedang bersantai di sofa. Konohamaru dan Boruto berdiri di tengah ruang tamu. Boruto mengatakan, ya setidaknya mereka bisa menyiapkan tempat yang bagus seperti ini untuk kita, terutama karena misi ini diputuskan dalam waktu sesingkat itu. Konohamaru mengatakan, sebenarnya properti ini sudah menjadi milik penyewa lain. Aku seharusnya tidak mengatakan ini dengan keras, tetapi kita harus menggunakan beberapa kekuatan agar bisa diserahkan kepada kita. Konohamaru tampaknya agak kesal. Boruto sekarang menjalankan tangannya di sepanjang dinding. Boruto mengatakan, ya, nasib desa dipertaruhkan. Ini semua dalam satu misi besar ini. Sedikit berjalan jauh, bukan begitu? Kawaki mengatakan, oi Boruto, dasar payah. Apa yang membuatmu begitu senang? Jangan terbawa suasana. Boruto mengatakan, oh, apa yang salah dengan semangat yang baik? Bukankah itu membuatmu dalam suasana hati yang baik setiap kali kau melihat apartemen yang luar biasa? Kau tidak perlu bertengkar denganku untuk setiap hal kecil. Kawaki mengatakan, kita tidak datang ke sini untuk bersenang-senang, anak nakal. Tidakkah kau mengerti bahwa ini adalah misi? Boruto mengatakan, dasar payah, tentu saja aku mengerti. Kita seharusnya hidup normal untuk misi ini, tahu? Kau akan tersedak jika terus-terusan seperti itu. Konohamaru mengatakan, hentikan kalian berdua. Yang penting adalah apakah kalian akan rukun dengan Eida atau tidak. Kalian sangat penting. Apa yang akan kalian lakukan ketika suasana hati menjadi seperti ini? Boruto lalu melepas tas selempangnya, kemudian diperlihatkan flashback dari sudut pandang Kawaki. Saat Momoshiki tampak berada tepat di belakang Boruto dan bernapas di lehernya. Dari saat mereka berada di kantor Hokage pada chapter 73, Kawaki terdiam. Adegan bergeser ke lantai atas apartemen lain. Gayanya mirip dan sepertinya terletak tepat di sebelah gedung Boruto dan Kawaki tinggal, meskipun jaraknya nyaman. Sarada dan Mitsuki waspada. Sarada mengistirahatkan lengannya di pagar bersandar di balkon. Dia menatap ke kejauhan. Sarada mengatakan, ya karena musuh kita memiliki pandangan yang tidak terhalang dari apapun dan segalanya. Karena Shenrigan itu, kurasa tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan tentang berbagai hal. Menjadi penjaga yang jelas, menghadap langsung ke arah mereka, dan sebagainya. Aku tidak benar-benar tahu bagaimana merasakan dan memahami situasi ini. Mitsuki mengatakan, ini tentang memanfaatkan kewaspadaan terus-menerus. Ada makna yang melekat pada sikap itu sendiri. Dengan Eida, ini tentang mengarahkan beberapa tekanan, bahkan jika itu hanya sedikit. Itu menurut Tuan Shikamaru kan? Sarada mengatakan, ngomong-ngomong, aku tidak bermaksud bermusuhan, tapi sejujurnya aku khawatir. Percakapan mereka kemudian terganggu oleh langkah kaki. Tim 10 telah tiba. Sarada terkejut dan kebingungan. Shikadai mengatakan, hei siswa terhormat, apa kalian sedang malas atau apa? Jojo mengatakan, ye, apa itu cara yang lucu untuk mengatakan apa kabar? Sarada terkejut. Sarada mengatakan, apa yang kalian lakukan di sini? Inojin mengatakan menjadi orang yang penasaran, seolah-olah ada yang bisa menghentikan rasa ingin tahu kami. Kami mendengar bahwa seorang wanita super cantik akan datang. Jojo tampaknya semakin bersemangat, mengepalkan tinjunya ke depan tubuhnya. Jojo mengatakan seorang wanita dari negara asing yang mengincar Kawaki. Dia akan menjadi saingan yang sempurna untukku. Itu sebabnya kami datang untuk pengintaian. Sarada mengatakan, begitu. Inojin mengatakan, apakah kau serius dengan apa yang baru saja kau katakan? Jojo mengatakan, hah? Apa maksudmu? Kau dasar payah. Sarada mengatakan, tunggu, pergi dan berdebat di tempat lain. Mitsuki kemudian menyela pembicaraan mereka. Mitsuki mengatakan, Sarada, dia di sini. Sarada terkejut dan kebingungan. Sarada kemudian memutar kepalanya dan melihat ke kejauhan di balkon apartemen di depan mereka. Daimon dan Eida membuat pintu masuk yang bergaya di sana. Jojo menangkupkan kedua sisi wajahnya dengan tangannya. Karena syok, mulut Inojin menganga. Shikadai dan Mitsuki tampak sedikit terkejut. Sarada mengatakan, hei, dia datang ke sini dengan terbang. Eida mendarat dengan kuat di tumitnya. Tim 10 dan tim 7 lainnya melihat dari jauh. Eida perlahan bangkit dari posisi setengah berjongkok dengan Daimon masih menungganginya. Matanya masih belum aktif. Eida kemudian melirik anak-anak. Jojo dan Inojin mulai memerah. Sarada dan Shikadai melihat reaksi Jojo dan Inojin. Jojo paling banyak berkeringat. Inojin mengatakan, hatiku. Jojo mengatakan, apa ini? Dia benar-benar lebih dari malaikat. Sarada mengatakan, kendalikan dirimu sendiri. Kalian, untuk apa kau datang ke sini? Shikadai mengatakan, sial, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sarada mengatakan, tapi bagaimanapun juga, kita harus melaporkan ini pada Boruto dan yang lainnya. Mitsuki terdiam. Sarada menoleh ke arah Mitsuki. Mitsuki masih menatap keluar angkasa, seolah membeku. Matanya terbuka lebar. Mitsuki mengatakan, apa ini? Perasaan apa ini? Ini pertama kalinya aku merasakan emosi ini. Sarada mengatakan, Mitsuki, apa kau baik-baik saja? Mitsuki mulai sedikit memerah. Mitsuki mengatakan, aku mungkin tidak baik-baik saja.